Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al ulama al ajilla wal habaib al kurama syurafa, para masyayikh ingkang samrawuh, wabil khusus Kiai Jarjis, bin Ali Maksum, Kiai Haji Toifur, Ali Wafa sampai Madura, Kiai Barizi, Soho Masya Istoyo, Ikhwati Al-Kurama Syekh Abdul Ubab, ikhwanihi. Alhamdulillah rawuh wonten ing mriki Syekh Al-Hafidz Imam Masjidil Al-Azhar Syarif Sabiqan Syekh Zakaria Marzuq, ahlan wa sahlan bihudurihi, natasharraf bihudurihi wa mau'izatihi biidznillah. Niki tulisan saking santri-santri kangge laporan masalah pembangunan utawi nopo pembangunan komplek apa niku DS apa sih sini AFNH lama. Saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir dalam acara Haul Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah. Wabil khusus kepada Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Al-Mursyid Al-Akbar di Turukil Jam'iyah Al-Mu'tabarah yang rencananya hadir, entah bisa hadir wallahu alam. Kepada Kiai Haji Miftahul Akhir, pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya, dan seluruh alim ulama umara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari sahibil hal almarhum al-maghfurlah Syekhina Kiai Maimun Zubair rahimahullah dengan hadir di majelis ini. Allahumma amin. Sebagian orang mengatakan Kiai Haji Maimun Zubair adalah pluralisme atau nasionalis tulen atau murni yang mengorbankan agamanya. Alhamdulillah hadir Kiai Abdul Qayyum, ahlan wa sahlan, jazakumullah khair. Sebagian orang mengatakan bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah pluralisme atau nasionalis tulen yang mengorbankan agamanya. Tuduhan ini tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Saya pernah mendengar sendiri dari beliau bahwa Islam dan kekufuran itu tidak bisa bersatu, tidak la istami'an. Adapun afal-afal atau kalam-kalam beliau yang punya isyarah atau dalalah hubungan baiknya Islam dan non-Islam di negara ini atau Muslim dengan non-Muslim di negeri ini, khususnya zaman perjuangan kemerdekaan, tentunya itu hanyalah sebatas beliau menginginkan perdamaian atau tidak ada gegeran, sebab bangsa ini adalah negara yang majmuk, terdiri dari beberapa etnis dan agama dan beberapa pulau dan bahasa. Beliau menginginkan supaya bangsa ini damai dan tidak ada sengketa dan konflik. Beliau pernah ngendikan nasionalisme itu penting supaya paham keislaman dan paham kebangsaan berjalan bersama. Jika paham keislaman dan kebangsaan tidak bergandengan, negara ini akan konflik, gegeran terus.
Mbah Mun pernah berdauhan bahwa pada masa sekarang kalau bangsa tidak dijunjung maka akan runtuh. Meski demikian kebesaran Indonesia harus diiringi dan diwarnai dengan roh-roh keislaman. Jadi bukan berarti beliau mempunyai aliran atau pemikiran liberal atau plural, sama sekali tidak demikian. Dengan bukti beliau tidak pernah doa bersama dengan tokoh-tokoh agama lain di tempat ibadah mereka, bahkan tidak pernah masuk gereja apalagi kelenteng. Beliau juga tidak pernah mendatangi rumah pastor ketika hari Natal, meskipun ada sebagian pastor sowan kepada beliau pada hari keempat setelah hari Natal setelah hari raya Idul Fitri. Diceritakan Mbah Mun pernah menerima tamu dari kalangan seperti itu. Setelah lebaran, sesudah orang tersebut pamitan, Mbah Mun langsung mengutus santri abdi dalam untuk membersihkan tempat duduk yang digunakan mereka, membuang secepatnya semua sisa makanan dari orang tersebut, orang-orang non muslim itu, dan alat-alat makanan serta minuman langsung dicuci, tidak dibarengkan dengan yang lain. Mbah Mun melarang agar sisa makanan tersebut jangan sampai dimakan atau jangan diminum dan jangan sampai menjadi sisa seorang santri, disisakan kepada santri. Begitulah kewibawaan Mbah Mun dalam urusan makanan. Ke dalam perut beliau juga tidak pernah kerso menggunakan uang DPRD MPR untuk dikonsumsi. Pernah beliau menginap di hotel saat menjadi MPR. Beliau tidak kerso dahar makanan yang disediakan di hotel karena khawatir makanan tersebut campur dengan minyak yang untuk menggoreng babi dan lain-lainnya. Mbah Mun adalah ulama Nusantara yang patut kita teladani. Yang dimaksud dengan ulama Nusantara yaitu ulama yang tidak terlalu keras terhadap adat dan kebiasaan lokal yang tidak berlawanan dengan syariat, seperti halnya acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan setelah kematian. Hitungan hari tersebut adalah merupakan kebiasaan penduduk Nusantara. Kemudian oleh ulama Nusantara diisi dengan tahlil, doa, baca Quran, dan sedekah yang pahalanya untuk si mayit. Dan hal tersebut adalah ajaran Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, bukan hitungan harinya yang termasuk ajaran Islam, akan tetapi tahlil, doa, dan baca Quran dan sedekah yang pahalanya untuk mayit, itulah yang ajaran Islam. Namun ada juga takbir dari kitab Al-Hawil Al-Fatawi. Qala Ubaid bin Umar rahimahullah, yuftanu rajulan mu'minun munafiqun fa amal mu'min fa yuftanu sab'an wa amal munafiq fa yuftanu arba'ina sabahan. Akhrajahu Ibnu Jurayj fil Musannaf. Wa qala Taus rahimahullah, an-nasu yuftanuna fi quburihim sab'an sab'a layalin fa kanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Rawahu Ahmad fi kitab az-Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Maka jangan diistilahkan Islam Nusantara, tetapi ulama Nusantara, yaitu ulama yang lentur dengan adat-adat Nusantara yang baik, adat baik di Nusantara yang tidak menyalahi syariat Islam. Ulama yang tidak merubah akidah Asy'ari Maturidiyah dan fikih madzhab al-arba'ah, khususnya madzhab Syafi'i. Namun itu juga tidak anti tradisi sedekah adil amwat al-muslimin dan tahlilan dan mendoakan mereka, serta tidak menoleransi ajaran liberalisme Syiah dan Khawarij. Mbah Mun sering menghentikan, jadi santri harus mempunyai ilmu luar dan ilmu dalam untuk dirinya sendiri, pendapat yang penuh dengan ilmiah. Ilmu luar hanya toleransi mungkin adalah untuk bermasyarakat. Alhamdulillah PP Al-Anwar 1 tetap konsis mempertahankan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah yang tidak radikal dan tidak liberal. Dan alhamdulillah PP Al-Anwar 1 tetap eksis dari tahun ke tahun dengan jumlah santri yang terus mengalami kenaikan. Sebelum wafatnya beliau Al-Walidina Al-Mafullah Imam Zubair, santri Al-Anwar 1 santrinya berjumlah 3.920 santri.
Setelah itu santri mencapai 4.471, dan sekarang santri Pondok Al-Anwar Anwar 1 Putra yang diasuh oleh kami sendiri pada tahun ajaran 1443 atau sampai 1944 Hijriah berjumlah 4.761. Kami memohon doa kepada semua hadirin, semoga PP Al-Anwar selalu bisa, PP Al-Anwar semuanya, dan khususnya yang satu ini warisan dari Mbah Mun yang terpaling lama atau apa, pertama selalu bisa menjaga kesalahannya dan terhindar dari segala fitnah-fitnah. Dawuh Mbah Mun tidak rahimahullah, tidak perlu khawatir menjadi santri jika kalian mengaji dan Allah mencintai kalian, artinya mengamalkan ilmunya, maksudnya mungkin, maka Allah akan memberikan kalian kecukupan rezeki. Nek wis kadung ngaji iku ngaji sing tenan, kudu sampai iso maca kitabe kuning ae. Tetap salah maksudnya, mergo kuning ku artinya kosong. Kuning, kitab kuning artinya kitab yang kosongan, yang tidak ada maknanya, jebro atau apa istilahnya. Mbah Mun juga pernah ngendikan orang itu akan sulit menjadi alim jika tidak pernah belajar kepada yang alim. Tentang kriteria orang alim, beliau juga mengendikan salah satu ciri alim ulama adalah bisa menulis kitab menggunakan bahasa Arab meskipun ia bukan orang Arab, seperti Kiai Fadl Senori dan Kiai Hasan Jambas. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur dari alumni wali santri ataupun muhibbin yang telah membantu pembangunan khos yang ini di Romba ini, di depan Anda sekalian atau sebelah timur jalan ini, yaitu khos di S, AF dan NH, sehingga sampai hari ini alhamdulillah telah bisa digunakan untuk jamaah mengaji dan kamar ada sudah terdapat kamar untuk para santri khos 3 tadi. Semoga amal soleh panjenengan, sedekah panjenengan, infak panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa kami, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga sedekahnya tadfaul bala dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa amba sekalian. Dan yakinlah bahwa Pondok Pesantren Al-Anwar 1 ini adalah peninggalan Mbah Mun yang paling pertama atau kuno, dengan membantu perkembangan dan berkhidmah kepada pondok beliau tanpa mengunggah kesalahannya akan pasti membawa keberkahan kepada kita semua. Allahumma. Adapun total dana pembangunan yang sudah masuk sebesar 30.790.2.400 rupiah dari himpunan alumni Al-Anwar, keseluruhan sebesar 3.740.180.2.400 rupiah. Himmah Banjar 370 juta lebih sekian. Himmah Pekalongan 410 juta sekian lebih sekian. Himmah Jepara 245 juta lebih sekian. Himmah Pati 228 lebih pas. Himmah Blora 191 juta lebih sekian. Dan donatur pribadi selain Himmah, nomor 1 Haji Prabowo Subianto atau lewat anak buahnya Gerindra 600 juta. Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi SH 500 juta rupiah. Ini ceritanya dia dimimpi diterawih Mbah Mun untuk membantu pembangunan ini, tapi kemudian diserahkan kepada Banjarnegara tadi. Sebetulnya dari
orang satu ini bukan dari Banjar, aslinya dari Temanggung. Dari saya Al-Fakir 310 juta. Ada lagi Bapak Abdul Khalik, anggota DPD RI Cilacap, 57 juta. Pembayarannya berangsur 5 juta tiap bulan. Setelah dapat doa dari Mbah Mun, dia nazar untuk memberi angsuran 5 juta, entah untuk apa, untuk listrik atau apa, terserah pondok. Adapun total pengeluaran sebesar 6.877.068.000 rupiah. Dan akhirnya kami mohon maaf, jazahumullah khairan katsiran. Dan terakhir kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin apabila dalam penyambutan atau hidangan atau tempat terdapat banyak kekurangan. Hanya inilah yang bisa kami usahakan untuk menghormati para hadirin semua. Dan saya secara pribadi mohon pamit, insya Allah tadi akan membarengi adik saya Nyai Sobihah ke Makkatul Mukarramah, insya Allah. Saya dari Surabaya, nanti setelah ini ke Surabaya, kemudian ketemu di Jakarta, menyertai atau barengi dengan Ning Sobihah yang mungkin dapat jatah dari NU ya, atau gimana saya nggak tahu. Kalau saya ya beli atau apa, furoda atau apa itu namanya. Semoga yang membantu saya mendapat pahala sebesar-besarnya dan insya Allah bisa haji kapan-kapan atau minimal umroh dan seterusnya. Dan mohon maaf ini tidak bisa salaman, dan apabila yang belum bisa menyangoni saya, silahkan langsung diberikan kepada pengurus Pondok Pesantren Al-Nur 1 untuk pembangunan, karena kami juga membeli tanah di selatannya musola, tanahnya Bik Robiah dulu kami beli, insya Allah juga akan menyertai pembangunan di utaranya semuanya itu. Allahumma amin. Wallahu yafruqna wa yakum lima yuhibbul wardah. Dan berkenankanlah kami mendoakan sebentar untuk santri-santri dan mungkin yang lainnya ikut keloberan ya, ini pamitan sambil pamitan.